Ya Allah, gua bingung banget cara hadapi karyawan Gen Z. Diajak lembut santai malah terlalu nyantai. Gua adu pakai gua elu-elu malah nganjai jadinya. Kasih pemahaman dong ngasuh karyawan Gen Z. Kalian pernah bertanya-tanya nggak sih, kenapa zaman sekarang nyari karyawan yang usianya di bawah 25 tahun itu susah banget? Misalnya dipanggil interview dia nggak datang, atau kalaupun dia datang dipanggil kerja nggak datang, atau kalaupun udah kerja banyak banget izinnya, atau bahkan dalam 2-3 hari udah resign. Nah, kalau kalian ngalamin itu, mungkin informasi ini menarik buat kalian. Jadi gue pernah minta mahasiswa gue untuk melakukan riset kepada karyawan-karyawan Gen Z yang gajinya di bawah UMK. Nah, pertanyaan sederhana. Waktu itu kita tanya, kalau kalian nggak kerja, kalian ngapain sih? Nah, ternyata jawabannya adalah, kalau mereka nggak bekerja, mereka masih dapat makan di rumah, dan bahkan masih dibiayai oleh orang tua, walaupun mungkin memang duitnya nggak banyak. Nah, jadi, ternyata buat mereka, nggak bekerja itu bukan sesuatu yang menakutkan sekali. Beda banget dengan mungkin kita, angkatan 70, 80, 90, yang zaman itu orang tua kita mungkin udah bilang, pokoknya gue hanya akan bayarin lu sampai kuliah, dan setelah itu lo harus cari duit sendiri. Bahkan mungkin kita yang harus biaya orang tua kita. Jadi di generasi Z ini, banyak dari mereka yang orang tuanya bahkan masih biaya mereka. Jadi mereka nggak ada masalah kalau nggak kerja. Sehingga mereka tidak termotivasi untuk harus sering-sering bekerja. Waduh, jadi gitu bang penjelasannya. Udah pakai riset tuh ya bang. Mantap bang. Ada penjelasan lagi dari abang satu ini. Dengerin yuk Gen Z. Siapa nih yang masih mikir kalau anak zaman sekarang itu lembek-lembek dikarenakan cara parentingnya itu yang nggak tegas dan nggak keras kayak anak zaman 90-an dulu? Kepikiran nggak sih, anak 90-an itu bisa kuat mentalnya itu bukan karena makian sebenarnya, apalagi kekerasan. Terus karena apa dong? Karena generasi 90-an itu dari kecil udah terbiasa yang namanya menunda rasa kepuasan. Atau bahasa kerennya nih, delayed gratification. Kita, anak 90-an, termasuk saya dan juga mungkin Anda, mengalami transisi dari masa-masa itu nggak ada internet, jadi ada internet. Masih ingat nggak dulu zaman kita pas kecil? Mau nonton kartun itu harus nunggu hari Minggu dulu. Mau beli baju harus nunggu lebaran. Bahkan sesimpel mau beli mainan aja harus bobol celengan dulu. Naik angkot ke pasar baru bisa beli. Mana ada all shop, mana ada GoSend. Mau internetan aja nih itu harus ke warnet. Terus dibatesin pula sama billing lumba-lumba. Gak kayak sekarang yang kapanpun bisa ngakses internet. Jadi, anak 90-an itu udah biasa dididik disuruh sabar, dididik menunda kesenangan, dididik untuk menikmati proses walaupun bosen banget rasanya, dan lama banget waktunya. Hasilnya, ya kayak kita sekarang. Saya dan kalian yang angkatan 90-an mentalnya bisa kuat di berbagai proses dan cobaan kehidupan. Jadi bukan karena parenting yang penuh kekerasan ya guys, yang bikin kita anak 90-an itu kuat. Karena tahu nggak sih, efek dari kekerasan itu justru bukan bikin anak jadi tangguh loh, tapi justru bikin anak tuh sulit mengekspresikan dan memahami emosi orang lain dan juga dirinya sendiri.